Mau cari pekerjaan pun begitu Mas Hendra. Saking semangatnya saya mau cari kerja di rumah sakit, bahkan dengan keyakinan 99% akan diterima, saya sudah beli dasi, bikin jas begitu. Tapi malam sebelum besoknya mau ujian di tempat itu, saya anggap ujian itu hanya formalitas itu. Tapi malamnya saya berdoa Mas Hendra, Tuhan, kalau tempat itu adalah tempat kerja yang membuat saya tumbuh matang menjadi orang yang lebih baik, bisa menolong banyak orang, izinkan saya di situ. Kalau enggak apa-apa. Dan ternyata besoknya saya ditolak di tempat itu. Dan saya nggak kecewa ketika ditolak, padahal sudah membeli barang lengkap kan, perlengkapan jadi dokter, nggak kecewa. Dan terbukti apa yang terjadi. Sekian lama kemudian, tahun kemudian, rumah sakit itu bangkrut dan tutup. Nah, karena sering mengalami hal seperti ini, saya jadi sangat percaya Mas Hendra, kehendak takdir itu jauh lebih luar biasa daripada apa yang saya pahami gitu. Oke. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Nah, perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat, Indra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi kan menjadi dokter itu bukan persoalan yang mudah Pak Wayan. Kita tahu tidak hanya sekarang, dulu pun juga itu kalau nggak anaknya orang berduit susah sekali jadi dokter gitu. Apakah kemudian kemudahan yang didapatkan Pak Wayan Mustika menjadi seorang dokter di masa itu, meskipun terlahir dari keluarga yang sederhana, itu karena akibat senantiasa suka berbuat baik, menolong, ada kaitannya nggak menurut Pak Wayan di kesadaran yang saat ini? Tampaknya ada Mas Hendra. Satu, saya kemudian lahir di zaman di mana SPP itu murah sekali. Zaman saya cuma 60.000 per 6 bulan. Oke. Kemudian uang sumbangan orang tua itu 200.000 zaman itu. Dan menariknya, dari orang tua yang sering dibantu sama orang, saya kemudian ketika kuliah itu juga tiba-tiba dekat sama seorang teman yang luar biasa. Kalau boleh saya menyebut nama di sini, beliau sekarang menjadi dokter THT. Namanya Dokter Ketut Mulyawan. Seperti namanya, sifatnya mulia. Dan dia juga memiliki sifat mulia itu seakan-akan meniru dari apa yang dilakukan bapaknya. Bapaknya memang orang yang sangat bersahaja. Kekayaannya luar biasa Mas Hendra, gitu. Tapi sangat bersahaja. Dan Ketut Mulyawan ini teman saya yang luar biasa. Jadi saya kemana-mana sama dia, kuliah itu ikut mobilnya dia, makan pun dibayarin sama dia gitu. Banyak sekali saya dibiayain sama dia Mas Hendra. Saya punya HP, dia beli HP, saya ikut dibelikan HP yang sama gitu. Semua hal-hal yang sama diberikan sama dia gitu. Maka, saya sangat sulit melupakan kebaikan orang. Prinsipnya itu adalah sahabat yang paling berkesan. Iya. Waktu Pak Wayan kecil ya? Iya, waktu saya remaja, kuliah. Kuliah. Oke. Dan susah lah. Susah diceritakan. Karena saya tidak punya sesuatu yang lebih untuk bisa memberikan lebih dari apa yang pernah dia berikan gitu Mas Hendra. Oke. Ada nggak pas momen waktu masih kecil Pak Wayan ingat banget gitu, tiba-tiba tuh mengalami semacam kayak, hidup itu ternyata bukan hanya sekedar dunia luar aja gitu. Momen gerbang tertarik terhadap dunia spiritual gitu. Ada nggak waktu dulu remaja atau masih kecil, SD, SMP gitu mungkin Pak? SD itu saya mengalami sesuatu yang aneh Mas Hendra. Aneh, sesuatu yang mungkin tidak akan dialami oleh banyak orang gitu. Dalam kebodohan saya masa kecil itu, saya bertanya gitu,
bertanya pada diri sendiri SD nih Mas Hendra. Ini yang ngomong siapa ya di dalam ini? Saya mau nanya gitu Mas Hendra. Tapi pada saat saya nanya itu saya nanya lagi, loh ini yang ngomong kok bertanya tentang siapa dirinya? Gitu saya nanyanya waktu itu Mas Hendra. Sambil saya ketawa sendiri, nah, ini lucu banget ini gitu. Saya menanyakan siapa yang bicara di dalam, tapi yang bicara itu sendiri kan yang menanyakan siapa dirinya. Begitulah saya berputar-putar sendiri pikiran saya gitu, nggak ngerti apa yang ada di dalam ini gitu. Kemudian ketika saya membaca buku Bhagavad Gita, saya ketemu banyak pengetahuan di situ dan ingin mempertanyakan lebih dalam tentang Tuhanan, tapi saya nggak tahu nanya siapa. Dan masa kecil saya yang nakal biasa lah anak-anak, suka berburu Mas Hendra. Nah, di Pantai Kuta itu banyak burung pipit, burung gereja lah. Nah, kita bawa ketapel nih Mas Hendra. Iya. Saya tembak sembarangan, nggak ngarah ke situ, nggak, saya lempar ke atas, dus, tak kena satu. Saya tahu ada kena satu, saya kejar ke situ dan saya dapatkan burungnya, sudah mati kan. Pada saat megang burung itu saya tersentak. Kenapa ya saya membunuhnya? Gitu. Itu saya SD Mas Hendra. Kenapa saya membunuhnya? Salahnya dia apa? Gitu. Nah itu yang terjadi Mas Hendra. Sehingga sejak itu saya nggak pernah lagi menembak burung. Ketika 20 Mei di Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 1989, mau pesta, saya ngelihat kambing dan penyu mau dijadikan lauk pesta ulang tahun pertama. Pada saat situasi masih kosong, saya pergi ke sana, ngasih mereka makan dan melihat mereka menangis. Lalu saya berpikir, kenapa saya harus makan dari mereka? Saya putuskan untuk hari itu juga berhenti. Gitu. Jadi alam yang membimbing saya mau jadi apa, Mas. Saya jangan ikutin aja. Gitu. Mulai saat itu memutuskan untuk tidak memakan daging ya, vegetarian ya. Jadi makanya Pawayan tuh gampang banget. Tempe, telur gitu. Aduh, luar biasa banget sih. Memang kadang muncul sih perasaan kayak gitu. Ada rasa, kok aku nih tega banget gitu ya. Kira-kira ya muncul sih perasaan kayak gitu. Tapi saran saya jangan ikutin saya. Karena kecuali kesadaran di dalam memanggil. Karena tiap orang punya tugasnya masing-masing. Supaya peternak juga hidup, nelayan juga hidup gitu. Ada nggak Pak permainan favorit gitu waktu kecil gitu? Catur Mas Hendra. Catur ya? Catur. Saya suka main catur karena dalam permainan catur otak saya terus berkembang, lalu saya melihat banyak hal kemudian bahwa ternyata dalam banyak hal hidup kita ini seperti permainan catur. Jadi permainan catur itu sangat mempengaruhi kehidupan Pawayan intinya ya? Iya. Karena saya lihat kalau pion itu kan cuma bisa satu langkah. Tapi pada akhirnya pion pun bisa jadi menteri, bisa jadi perwira, apapun yang dia pilih gitu. Dan untuk bisa menjadi perwira, setiap pion itu harus berani melewati hitam putih kehidupannya. Kadang kita yang anak kecil ini harus berani melewati suka duka. Kalau ingin sampai di ujung di mana kita bisa berubah menjadi orang yang para perwira itu. Iya. Ya, perwira nggak bisa menjadi pion, tapi pion bisa menjadi perwira. Iya betul. Jadi kalau kita pernah menjadi anak kecil, rakyat kecil, akan paham harusnya bagaimana menjadi rakyat kecil. Tapi orang yang lahirnya sudah menjadi perwira, mungkin agak susah memahami apa yang dialami rakyat kecil gitu. Tapi ada nggak perasaan semacam kayak aku kok kayak rasanya kok kayak berbeda ya dengan teman-teman yang seusia denganku, baik itu dalam konteks cara berpikir atau kemudian hal-hal tentang rasa tadi atau tentang sesuatu yang sifatnya itu sangat sensitif misalnya yang tidak terlihat. Ada nggak kayak gitu? Ada, tetapi sangat-sangat jarang. Artinya begini, karena saya jarang membandingkan diri dengan orang lain. Jadi ketika saya menyukai ini, menyukai itu, saya melihat itu hanya sesuatu yang memang ada pada diri saya, Mas Hendra. Tidak merasa itu berbeda dari orang lain. Walaupun sesekali waktu saya, ya ketika saya kuliah itu kan saya sudah vegetarian.
tahu ya jelas diri saya berbeda dari orang lain karena teman-teman ngajakin saya makan ke KFC. Tapi di sana saya bangga menjadi diri saya yang berbeda, Mas Hendra. Bangga kenapa? Karena saya belum paham juga tentang ilmu-ilmu spiritual zaman itu. Tapi saya sadar bahwa apa? Setidak-tidaknya saya bangga menjadi diri sendiri. Itu aja yang saya banggain, Mas Hendra. Ya, tidak harus mengikuti orang lain gitu. Maka sekarang pun anak saya tidak ajarkan vegetarian. Saya biarkan dia mengikuti kata hatinya. Dia nggak boleh menikmati apa yang dulu masa kecil saya inginkan. Nanti kapan terserah dia dengan kesadaran sendiri apa yang mau dia pilih gitu. Ya. Harus ada demokrasi di dalam rumah tangga. Itu saya ajarkan. Termasuk tidak hanya soal makanan, ketertarikan, mau olahraga apa, mau suka apa, dibebaskan. Dibebaskan. Oke, menarik. Tapi saya selalu mensupport. Misalnya dia suka, saya lihat dia suka gitar, saya support dengan apa? Saya leskan. Oke. Dia bilang dia suka game, ya udah. Saya carikan apa yang dia butuhkan gitu. Iya. Mensupport aja, tugas saya kan hanya mensupport, tidak mengubah dia menjadi seperti apa yang saya inginkan. Tapi kalau misalnya sekarang yang namanya anak kecil itu kan pasti kadang sampai nyandu kan, game kayak gitu gimana Nah, itu yang saya cegah. Gimana tuh? Saya cegah, Mas Hendra. Nah, di situ apapun misalnya ketika Tapi main bukan gitar. tidak membolehkan sama sekali ya? Bukan. Ketika dia main gitar, saya support. Dik, kalau main gitar, adik harus lebih pintar dari bapak. Mau nggak les? Oh, mau gitu. Tapi jangan lupa, adik tempatnya bukan sebagai gitaris yang profesional. Itu hanya untuk hobi aja. Gitu. Nah, itu saya ajarkan dia supaya dia tidak nyandu jadi ini, karena dia nggak semua orang kan sukses di bidang itu. Betul. Kan. Saya bilang di main game, Dek, bapak dulu suka juga main game. Gitu. Ayo kita main game sini. Main game apa ini? Oh, Free Fire, kemudian apa macam-macam seperti itu kan. Kemudian saya kasih tahu dia, tapi jangan lupa, gitu. Game itu hanya jeda. Yang terpenting itu adalah belajar. Selalu saya ajarkan satu kata yang paling penting, Mas Hendra, ketika dia masih kecil. Apapun yang dia pilih, saya selalu ajarkan, itu worth it nggak? Gitu aja. Apapun itu, gitu. Worth it nggak? Sehingga apapun yang dia pilih, dia akan mengatakan hal yang sama. Menurut adik itu nggak worth it, ya sudah. Itu. Ternyata itu sangat berefek sampai sekarang, Mas Hendra. Ya, ketika saya pilih adik sekarang saya kan suka main catur, dia juga suka main catur. Tapi begitu saya suruh dia les catur, dia bilang, dia sendiri akhirnya memilih, kayaknya kalau les catur untuk adik nggak bermanfaat dalam hidup, nggak terlalu bermanfaat lah. Enakan les bahasa Inggris. Ya udah, les bahasa Inggris. Lah, ini di sekolah sudah les bahasa Inggris, minta lagi dia les bahasa Inggris yang lain. Udah tak cariin lagi, Mas Hendra. Nah, saya ajarkan dia untuk memilih, mengendalikan masa depannya gitu. Karena ketika saya memanggil dia, semakin dia bertumbuh, saya tepuk bahunya lalu saya katakan, you are young man now. Gitu. Selalu saya katakan demikian, you are young man now. Kamu orang yang sudah mulai dewasa sekarang. Gitu. Orang dewasa itu harus tahu bagaimana memilih dan menyadari konsekuensi dari setiap pilihannya. Gitu. Itu yang saya lakukan. Oke. Artinya untuk potensi sebagai orang tua, panjenengan support total. Gitu support total. Tapi kalau misalnya untuk kebiasaan kayak yang jadi basic need sebenarnya anak kecil itu kan knowledge ya, Pak Wayan ya. Pengetahuan gitu. Nah, bagaimana tentang mendorong si anak ini untuk suka baca? Dilakukan nggak sama Pak Wayan? Saya memberi contoh, Mas Hendra. Saya nulis buku. Nah, tahu Mas Hendra, sekitar sebulan lalu dia pergi ke pameran buku yang jualan buku. Pulang-pulang dari belanja buku, yang saya pikir dia beli bukunya buku apa, Mas Hendra? Itu saya kaget. Yang dia beli ternyata buku berbahasa Inggris. Yang judulnya ada 2 buku. Satu, How to Manage Time. Yang kedua, Leadership. Itu bahasa Inggris semua, Mas Hendra. Saya kaget. Wah, tapi saya bilang top. Coba bilang gitu aja, top. Adik lebih hebat dari bapak. Gitu. Ya, jadi selalu saya ajarkan dia untuk lebih baik dari saya. Kenapa? Karena kan tugas orang tua begitu, harus lebih baik. Tugas guru di sekolah juga itu.
murid harus lebih pintar dari gurunya. Dalam segala hal dia harus lebih hebat dari kita. Oke. Kalau hasil dari kita lebih buruk dari kita gagal, Mas Hendra. Gitu. Oke, Ya. oke. Karena agak berat kan sekarang. Dulu ibu saya buta huruf, bapak tukang kayu, saya Iya, jadi sekarang iya, seperti iya. ini. Nah, anak saya tiba-tiba jadi lebih kurang dari saya, gininya kan berarti gagal saya. Betul, iya. Ya. Teman-teman yang live TikTok mungkin bisa cek itu ya, buku-bukunya Pak Wayan Mustika ya. Nanti bisa dicek di keranjang kuningnya atau nanti bisa order lewat admin di YouTube, di deskripsi YouTube itu ada. Lalu Pak Wayan, Ya. saya pengen masuk ke ranah yang agak seru ini. Pernah nggak jatuh cinta saat sekolah atau kemudian ditinggalkan pacar Ya. saat kuliah gitu ya? Ya. Atau jangan-jangan nggak enak karena ada ibu di sini gitu? Mungkin bisa di-share gitu, karena gini loh Pak, tidak sedikit ya temen-temen adik-adik kita itu Ya. jadi berantakan, jadi kacau gara-gara ditinggal, diputus sama pacarnya. Nah, hal-hal seperti itu mungkin kita perlu dengar deh. Pak Wayan ada nggak sih cerita kayak, atau jangan-jangan Pak Wayan yang ninggalkan pacarnya gitu mungkin? Enggak. Ya namanya kita masa remaja kan pasti pernah mengalami itu, Mas Hendra. Tapi saya di masa SMA itu pernah bukan salah baca buku ya. Masa SMA saya membaca buku kitab suci yang namanya Sarasamuscaya. Oke. Dengan basic yang Sarasamuscaya. belum matang. Ada bagian yang saya tekankan pada diri saya tentang wanita. Bahwa itu ajakan di buku itu, ajakan untuk brahmacharya namanya, tidak memiliki pasangan. Oke. Dan di situ saya tidak terlalu memikirkan itu, Mas Hendra. Itu yang pertama. Dan ketika kuliah kemudian saya punya pacar gitu misalnya. Terus saya sudah bicara sama semesta. Kalau ini yang terbaik, maka bantu saya mempertahankan. Kalau enggak, apapun yang terjadi saya ikhlas itu. Dan ketika yang terjadi adalah saya ditinggal, saya biasa aja, Mas Hendra. Teman-teman yang bingung. Kenapa bingung? Karena saya biasa-biasa aja. Iya. Karena saya percaya takdir itu harus saya aliri gitu. Nah, itu. Saya nggak terlalu gelisah tentang hal itu, Mas Hendra. Oke, artinya dari dulu sudah belajar untuk nggak melekat ya terhadap Nggak melekat, apapun ya. nggak melekat. Karena mau cari pekerjaan pun begitu, Mas Hendra. Saking semangatnya saya mau cari kerja di rumah sakit, bahkan dengan keyakinan 99% akan diterima, saya sudah beli dasi, bikin jas begitu. Tapi malam sebelum besoknya mau ujian di tempat itu, saya anggap ujian itu hanya formalitas itu. Tapi malamnya saya berdoa, Mas Hendra. Tuhan, kalau tempat itu adalah tempat kerja yang membuat saya tumbuh matang, menjadi orang yang lebih baik, bisa menolong banyak orang, izinkan saya di situ. Kalau enggak apa-apa. Dan ternyata besoknya saya ditolak di tempat itu. Dan saya nggak kecewa ketika ditolak, padahal sudah membeli barang lengkap kan, perlengkapan jadi dokter, nggak kecewa. Dan terbukti apa yang terjadi. Sekian lama kemudian, tahun kemudian, rumah sakit itu bangkrut dan tutup. Nah, karena sering mengalami hal seperti ini, saya jadi sangat percaya, Mas Hendra, kehendak takdir itu jauh lebih luar biasa daripada apa yang saya pahami gitu. Oke, ini menarik nih. Kita bisa belajar banyak dari masa lalunya Pak Wayan Mustika. Ya. Satu pertanyaan untuk closing, Pak Wayan. Ya. Andai kata kemudian Pak Wayan bisa berbicara lagi dengan Iwayan Mustika ketika masih kecil, apa yang ingin disampaikan Pak Wayan? Ketika saya bicara Ya, di dengan momen diri saya saat masa ini, kecil ya. Terus kemudian ada kesempatan berbicara di diri Pak Wayan yang waktu kecil, itu apa yang ingin disampaikan kira-kira? Pertama saya akan sampaikan terima kasih. Terima kasih kamu sudah rajin belajar. Terima kasih kamu sudah mencintai pengetahuan. Terima kasih kamu sudah belajar empati pada kehidupan. Terima kasih kamu sudah ingin mengenal Tuhan di masa kecilmu. Terima kasih kamu haus pada pengetahuan semesta. Terima kasih kamu
ingin mencapai satu hal tertinggi dalam hidup ini yang diajarkan Bhagavad Gita, yaitu ia yang mengenal aku di mana-mana sesungguhnya adalah orang yang tercerahkan. Itu yang memantik saya untuk terus belajar spiritual, Mas Yenta, dari kecil. Hanya untuk mencapai apa yang dikatakan oleh Bhagavad Gita, oleh Sri Krishna. Ia yang mengenal aku di mana-mana sesungguhnya adalah orang yang tercerahkan. Itu yang saya kejar sampai akhirnya di tahun 2015 itu dibukakan rahasia itu, yang kemudian jadi buku Rahasiamu Rahasiaku Tuhan Segala Agama. Di situ kemudian saya merasa ya tinggal mengaplikasikan dalam kehidupan gitu. Jadi terima kasih. Terima kasih diri kecil. Ya. Saya tersentuh banget. Gimana ya, teman-teman pasti juga mengalami hal yang sama ya dengan yang saya rasakan. Baik, Pak Wayan, sekali lagi terima kasih atas pelajaran kehidupan yang sangat bermanfaat buat saya, buat sahabat semuanya.